Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semuanya, siswa-siswi SDT Hidayah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kamu sekalian belajar di rumah, kemudian menyiapkan segala sesuatunya bersama ayah, ibu. Tentunya kesempatan inilah yang harus kamu gunakan sebaik-baiknya. Belajar di rumah tapi tetap semangat. Oke, anak-anak semuanya, dalam kegiatan nanti Idul Adha, maka Ustadz dan Ustadzah memesankan kepada kamu sekalian bahwa ikuti sunnah-sunnah yang Rasulullah sampaikan kepada kita. Ibadah di Idul Adha kamu gunakan sebaik-baiknya bersama-sama ayah dan ibu, kemudian dengan masyarakat bersatu, kemudian tidak lupa, jangan lupa sekali lagi, gunakan untuk protokol kesehatannya, maskernya juga dipakai. Kemudian bersama-sama dengan yang lain tetap lakukan yang terbaik dalam beribadah, dalam bersama-sama dengan teman-teman kamu. Tapi sekali lagi, jangan lupa untuk kemudian meninggalkan yang sekarang baru seharusnya kita lakukan adalah cuci tangannya, bermaskernya, dan jaga jaraknya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai saat ini kita semuanya masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan masih tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak sekalian, pastinya tetap belajar di rumah saat ini ya. Tapi tetap semangat insya Allah. Di bulan Zulhijjah ini ada semangat yang luar biasa. Semangat itu kita akan mengulas kembali dari seorang Rasul Allah, dari seorang Nabiullah yang bernama Ibrahim alaihissalam. Tentunya kita semuanya tidak asing dengan nama tersebut, dan pastilah kita akan mengetahui kenapa saat ini Kak Amir mengambil tema tentang Nabi Ibrahim alaihissalam di bulan Zulhijjah ini. Karena ada peristiwa yang sangat penting sekali. Agar supaya kita tahu salah satu sebab Allah mensyariatkan kurban. Ibadah kurban ternyata sudah Allah syariatkan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam. Teman-teman, mau tahu kisahnya seperti apa? Oke, tidak usah berlama-lama. Mari bersama-sama kita saksikan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anaknya Ismail alaihissalam. Di suatu malam, kita mungkin sudah tertidur pulas. Kita mungkin sudah bermimpi indah. Di malam itu Nabi Ibrahim alaihissalam mengangkat tangannya, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin.
dengan bercucuran air mata. Nabi Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira teman-teman semuanya, adik-adik yang solih dan solihah, apa sih yang dipinta oleh Nabi Ibrahim? Ada yang tahu? Ayo coba tebak. Dari doa tadi kita bisa mengetahui apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ternyata waktu yang lama tidak diberikan karunia keturunan, tidak diberi seorang anak pun. Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah untuk mengabulkan, memberikan penerus Nabi Ibrahim alaihissalam. Kira-kira Allah mengabulkan permohonan Nabi Ibrahim apa tidak ya? Ternyata berulang-ulang kali Nabi Ibrahim terus memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akhirnya permohonan itu tidak sia-sia. Hingga akhirnya teman-teman, Bunda Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim alaihissalam, akhirnya mengandung, hamil. Perutnya bertambah besar, toeng, bertambah besar, toeng. Sangat senang sekali dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, alhamdulillah, sudah ada jabang bayi di dalam perutku. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Perutnya senantiasa dielus-elus, memberikan rasa kasih sayangnya. Dan alhamdulillah, sebagaimana ibunda kalian ketika waktu dulu hamil mengandung kalian semuanya selama kurang lebih 9 bulan 10 hari. Dan benar teman-teman semuanya, setelah waktunya tiba, lahirlah dari rahim sang ibunda Siti Hajar seorang anak. Anaknya laki-laki, cakep, ganteng, soleh insya Allah. Benar teman-teman, waktunya sudah tiba, maka lahirlah seorang anak. Lahir seorang anak dengan gagah perkasa. Nabi Ibrahim pun senang, karena apa yang sudah ditunggu sekian lama, Allah mengabulkannya. Wah, alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memberikan keturunan kepada kami ya Allah. Seorang anak yang cakep, yang soleh. Ya Allah, terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Aku akan beri engkau nama. Siapa kira-kira Nabi Ibrahim memberi nama? Benar sekali, Nabi Ibrahim memberi nama dia Ismail. Wahai anakku, aku akan beri engkau nama Ismail. Ismailnya senang. Ya, ekspresinya seperti itu. Nabi Ismail senang sekali, Ismail kecil. Bunda Siti Hajar juga begitu, tidak kalah senangnya dengan suaminya Ibrahim alaihissalam. Kanda, bawa sini Kanda, aku juga pengen gendong anak kita, bawa sini. Ya istriku, ini silahkan digendong. Akhirnya anak itu pun digendong oleh Bunda Siti Hajar. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, sehat-sehat ya nak.
Pokoknya besok harus taat kepada Allah, taat kepada ayah dan ibunda, dan jangan lupa berbakti ya. Benar teman-teman? Alhamdulillah, setiap kata yang disampaikan oleh Bunda Siti Hajar dan suaminya Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan doa. Ayo nak, soli-soli ya. Nang ning nang ning geng, nang ning nang ning geng. Mungkin kalau lahirnya di Jawa, di tempat kita ini, bisa saja lagu itu yang dipakai. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam dan Bunda Siti Hajar tinggal di daerah Jazirah Arab. Tidak berselang lama teman-teman semuanya, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk berhijrah. Untuk berhijrah ke tempat yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rencana dari Nabi Ibrahim, insya Allah besok mau disampaikan kepada Bunda Siti Hajar atas perintah Allah ini. Teman-teman semuanya yang salih dan salihah, jangan lupa setiap malam kalau kita sedang tidur di waktu masih bayi, sebagaimana Ismail kecil ini, pasti ingat cerita dari ibu kita, pasti ingat cerita dari mama kita, pasti ingat cerita dari umi kita. Tentang apa? Sebagaimana Ismail ini, Bunda Siti Hajar sudah tertidur di malam itu. Ismailnya nangis. Loh, kenapa ya? Kenapa Ismail menangis? Ternyata dicek Bunda Siti Hajar. Ya Allah, anakku kenapa menangis? Coba Bunda cek sini. Oh, teman-teman, ternyata Ismail kecil haus. Kalau haus kita beri ASI. ASI itu apa? Air susu ibu. Ya, ayo anakku sini Ismail. Hadap sana ya, kan gak enak kalau kelihatan. Akhirnya teman-teman, ternyata benar sekali haus itu Ismail kecil. Setelah minum ASI, Ismail kecil pun tertidur lelap kembali. Bunda Siti Hajar juga tertidur kembali. Ismail kecil ternyata menangis kembali. Bunda Siti Hajar bangun kembali. Ya Allah, anakku ada apa lagi Ismail? Haus lagi. Oh, ternyata enggak. Kenapa ya? Oh, aku cek dulu. Ternyata teman-teman, basahlah celana Ismail kecil. Berarti Ismail kecil ngapain? Iya, baru ngompol. Akhirnya diganti juga pampesnya. Ismailnya ngompol. Mau tak lempar ya? Jangan, itu mati harus dibuang ke tempat sampah. Pasti diganti karena memang ketika sang bayi itu mengompol dan basah keadaannya maka tidak nyaman. Akhirnya diganti pampesnya. Akhirnya teman-teman semuanya, ketika Bunda Siti Hajar mau tidur kembali, Ismailnya nangis lagi. Ya Allah, Ismail ada apa lagi? Ibunda baru mau tidur. Kenapa ya? Nggak basahi? Oh, jangan-jangan. Iya, ternyata ada gerinjel-gerinjel. Oh, ternyata Ismailnya baru buang puff atau BAB atau bahasa Jawanya Wah, harus diganti dulu. Harus dibuang, diganti pepes yang baru. Begitulah Ismail kecil ketika waktu malam hari. Di pagi hari, Nabi Ibrahim alaihissalam memanggil istrinya. Wahai istriku, kemarilah.
Segera Bunda Siti Hajar mendekat kepada suaminya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Iya Kanda, ada apa? Kelihatannya ada sesuatu hal yang penting yang mau disampaikan. Langsung saja Nabi Ibrahim menyampaikan perintah Allah untuk berhijrah. Wahai istriku, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya kita hijrah dari tempat ini ke sebuah tempat yang sudah Allah tentukan. Sekarang kemasilah barang-barang kita untuk kita segera berangkat. Iya suamiku, siap insya Allah. Aku kemasi dulu barang-barang kita ya. Iya istriku, bersegeralah. Setelah barang-barangnya sudah lengkap, sudah dikemas dengan rapi, mereka pun bersiap-siap untuk berangkat menaiki kendaraan yang cepat. Kira-kira kendaraan apa teman-teman? Ada yang tahu? Pesawat? Enggak, zaman dulu belum ada pesawat. Apalagi? Mobil. Belum ada juga mobil zaman waktu itu. Apa? Motor juga belum ada. Sepeda aja belum ada. Kendaraan yang paling cepat saat itu adalah iya, kuda. Kuda adalah kendaraan paling cepat waktu itu. Nabi Ibrahim sudah menyiapkan kuda untuk dinaiki dalam hijrah kali ini. Wahai kudaku, bersiaplah, kita akan menempuh perjalanan yang jauh. Maka jagalah kesehatan badanmu. Setelah kudanya siap, perbekalan yang sudah disiapkan dinaikkan ke atas kuda. Nabi Ibrahim pun segera naik kuda tunggangan mereka. Setelah naik, Bunda Siti Hajar bertanya, Kanda, aku naiknya gimana? Aku sedang menggendong Ismail. Oh, istriku, kasihkan Ismail kepadaku. Iya, sebentar ini. Sekarang kamu pegang tangan kiriku, kemudian lompatlah ke kuda. Dengan segera Bunda Siti Hajar memegang tangan Nabi Ibrahim, kemudian loncat ke atas kuda. Kaget aku, ternyata naik kuda kita jadi tinggi. Tenanglah istriku, ini kamu pegang kembali Ismail. Iya, Ismail sudah aku pegang, aku gendong dulu. Setelah sudah siap, mereka pun berangkat. Nabi Ibrahim alaihissalam memacu kuda mereka. Ayo kudaku, kita berangkat. Di belakang, Bunda Siti Hajar pegangan dengan kuat, dengan erat. Ya. Ternyata kalau naik kuda itu badannya bergoncang. Ada yang sudah pernah naik kuda? Ada? Lah, kalau sudah pernah naik kuda berarti pernah merasakan bagaimana goncangan di atas kuda. Kuda itu berlari menuju tempat yang sudah ditentukan oleh Allah. Sampainya di sana, kuda itu pun berhenti. Tenanglah kuda. Terima kasih, kamu sudah kuat. Perjalanan panjang ini, sampailah kita di tempat yang sudah Allah tentukan. Bunda Siti Hajar, Ismail, dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam segera turun.
Nabi Ibrahim alaihissalam segera membangunkan rumah buat Bunda Siti Hajar dan Ismail kecil. Kanda, Kanda. Ada apa istriku? Sudah jadi belum? Sebentar lagi, sudah mau jadi. Setelah jadi, Nabi Ibrahim alaihissalam pun menyuruh Ismail dan juga istrinya untuk masuk ke rumah itu. Wah istriku, bawalah Ismail masuk ke dalam rumah agar teduh karena cuacanya sudah panas saat ini. Kanda, Kanda. Ada apa istriku? Kenapa Kanda masih di situ? Ayo masuk. Wah istriku. Ternyata teman-teman, kenapa Nabi Ibrahim tidak ikut masuk ke dalam rumah itu? Iya, ternyata Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk pulang kembali. Pulang ke tempatnya yang dulu. Dan meninggalkan Ibrahim serta Siti Hajar di sini. Tapi ternyata yang namanya manusia masih memiliki rasa tidak tega. Wah istriku. Iya, ada apa Kanda? Wahai istriku. Iya, ada apa Kanda? Wahai istriku. Iya, apa tuh Kanda ya? Kayak bilang ada apa? Oh, aku jadi nggak sabar loh. Istriku. Iya Kanda. Sebelumnya, aku harus sampaikan ini kepadamu. Bahwasanya engkau bersama Ismail di sini dan aku harus pulang kembali. Tapi Kanda. Benar, aku harus pulang kembali ke Palestina. Tapi Kanda. Istriku, tetaplah tenang di sini. Aku harus kembali sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar teman-teman semuanya, akhirnya Nabi Ibrahim berpamitan. Istriku, hati-hati ya, aku berangkat pulang dulu. Iya suamiku, hati-hati. Dengan segera kuda itu melaju dengan kencang. Semakin lama semakin tidak kelihatan kuda dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena memang semakin jauh akhirnya tidak terlihat. Anak-anakku semuanya, akhirnya Bunda Siti Hajar dan Ismail kecil tinggal berdua di rumah itu. Ya Allah, Ismail tetap sabar ya, karena ini adalah perintah dari Allah. Insya Allah, Allah akan menjaga kita berada di sini, juga menjaga ayahmu di jauh sana. Tetap sabar ya dan ikhlas. Begitulah teman-teman, kalau kita sudah mendapatkan perintah dari Allah, maka kita harus menjalankan dengan ikhlas. Insya Allah, kalau kalian ikhlas menjalankannya, Allah akan menggantinya di surga kelak. Contohnya apa teman-teman? Betul sekali, sholat 5 waktu harus dijalankan dengan ikhlas karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut ceritanya ya. Bunda Siti Hajar bersama anaknya Ismail alaihissalam tinggal berdua di tempat yang tidak banyak pepohonan. Ada 1-2 pohon kurma dan di sekitarnya padang pasir yang luas dan bebatuan. Suatu hari ketika perbekalan mereka habis, buah kurma juga belum matang, Ismail kecil menangis karena lapar. Sampai tangisnya juga ikut habis.
Ya Allah, Ismail sebentar ya Ismail ya. Ibunda harus cari sesuatu. Asi ibunda sudah nggak keluar karena juga perbekalan makan kita habis, air kita juga habis. Ibunda harus mencari sesuatu. Dengan cekatan, Bunda Siti Hajar keluar dari rumah. Kemudian menaruh Ismail di bawah pohon kurma agar supaya terlihat teduh, nyaman buat Ismail. Shh, kamu di sini dulu ya Ismail ya. Bunda mau mencari air. Bunda tadi lihat di bukit sebelah kanan sana ada air yang melimpah. Di bukit sebelah kanan sana terlihat ada gelombang air. Bunda Siti Hajar pun berlari ke arah bukit itu. Air, air, ya Allah, air, air. Berlari ke sana. Tapi teman-teman, apakah Bunda Siti Hajar menemukan air di bukit itu? Menemukan apa tidak? Iya, tidak ada air di atas bukit itu. Terus, tadi ada gelombang air di atas bukit itu. Apa dong? Itu adalah fata morgana. Karena saking panasnya suhu di saat itu sehingga membentuk gelombang-gelombang air. Bunda Siti Hajar pun mencari lagi. Ya Allah, kok airnya nggak ada? Kemana ya? Dilihat di bukit di ujung sebelah kiri. Ternyata di sana juga ada gelombang air seperti di bukit sebelah kanan. Berlarilah Bunda Siti Hajar ke bukit itu. Air, tunggu, jangan sampai menghilang dulu. Alangkah terkejutnya Bunda Siti Hajar, wahai kawan-kawan. Ya Allah, airnya di sini juga nggak ada. Lah airnya kemana ya? Oh, pindah ke bukit sebelah lagi. Aku harus ke sana. Akhirnya kawan-kawan, Bunda Siti Hajar berlari-lari kecil antara dua bukit tadi. Bukit sebelah kanan dan bukit sebelah kiri. Kira-kira teman-teman tahu nggak bukit itu terkenal loh namanya? Tahu namanya? Apa? Oh iya, benar sekali, tepat. Bukit itu namanya Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Teman-teman sekalian yang solih dan solihah, setelah berlari-lari sebanyak 7 kali, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyia-nyiakan usaha hambanya. Terus bagaimana? Kenapa Allah tidak menyia-nyiakan usaha hambanya? Ternyata teman-teman, di dekat Ismail kecil, pohon kurma itu tidak berbuah, tetapi di bawahnya ternyata mengalir air. Bunda Siti Hajar kaget dan senang. Ya Allah, astagfirullah, ada air Ismail di sampingmu El, ini loh El, ada air. Zam, 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 zam. Pasti teman-teman bertanya-tanya, kenapa Bunda Siti Hajar berkata zam, zam, zam? Ternyata zam itu adalah fi'il amr. Zam dalam bahasa Arab berarti berkumpul, kumpulah, kumpulah. Kumpul, kumpul. Akhirnya berkumpullah air itu dan Bunda Siti Hajar dengan senang sekali memberi minum Ismail kecil dan juga buat dirinya. Air itu tidak pernah berhenti mengalir dan bahkan membentuk kubangan selayaknya sumur. Banyak saudagar yang datang untuk sekedar mengisi air minum mereka,
kemudian berangkat kembali. Dan juga banyak pula saudagar yang akhirnya tinggal di tempat itu. 1, 2, 3, 4, akhirnya banyak rumah di sekitar rumah Bunda Siti Hajar. Baik anak-anak sekalian, kelanjutan ceritanya kita saksikan sesaat lagi.